ikut UKM bisa mengasah kemampuan kita untuk berorganisasi, mungkin bisa menghargai pendapat orang lain, terus ya meningkatkan atau, meningkatkan apa tadi Mbak, karena suka futsal ya, hobinya, menyalurkan hobinya futsal gitu. Jadi sebenarnya di STT Ronggolawe itu kan banyak sekali ya Mbak UKM yang ditawarkan ya, mungkin Mbak Esti bisa cerita mungkin yang setahu Mbak Esti, tapi Mbak Esti emang tidak, di dalam situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam acara ngonten ngobrol teknik. Kali ini kita akan ngobrol cantik ya, karena tamu kali ini adalah mahasiswa kita, mahasiswa yang cantik ya. Mungkin dikenalkan dulu, ini Mbak siapa namanya, kemudian prodinya apa, kemudian asalnya dari mana? Baik, perkenalkan nama saya Hesti Wulandari dari Prodi Teknik Elektro semester 3, berasal dari Desa Sendangrejo, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Blora, dan sekolah asalnya dari SMK Negeri Sabun Sport. Oke, jadi masih area Blora ya Mbak ya? Oke sih ya. Terus ini, informasi STT Ronggolawe ya, kampus STT Ronggolawe ini didapat dari mana? Ya. Awal mulanya dulu Bu, Enggak, dia awal. kan mau kuliah yang jaraknya dekat. Oke. Itu saya coba searching di Google, nama STTR. Terus saya tanyakan ke guru BK, diarahkanlah ke STTR langsung. Wah, gitu keren. Oh, jadi eh dari web ya, ini website kita ya. Website kita ada di www.sttrcepu.id, ACID gitu. Mungkin teman-teman kalau ingin melihat ya, informasinya bisa di situ. Kemudian prodinya tadi elektro ya Mbak ya? Iya. Kalau nggak salah elektro S1. Iya. Nih, kok tertarik di prodi elektro? Alasannya apa ini? Dulu kan saya itu masuknya SMK. Oh, Nah, saya itu mengambil jurusan TITL, Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Nah, berhubung di STTR sendiri itu ada jurusan Teknik Elektro, nah saya mengambil itu untuk meneruskan waktu SMK. oh SMK ya. Terus sih di STT Ronggolawe, maaf ya ini ya, di sini kan ada beberapa prodi dan cara untuk bisa masuk ya, atau jalur masuk lah. Kan ada dari prestasi, kemudian ada beasiswa, dan kami pun kan ada beberapa beasiswa yang ditawarkan. Mungkin bisa diceritakan Mbak Besti masuk jalur mana dari masuk STTN? Kalau untuk saya sendiri itu masuknya ke jalur KIPK. Apa itu Kak IPK? Eh, Kuliah yang dibiayai oleh pemerintah dan dapat uang saku juga. Oh, dapat uang saku? Iya. Oh, berapa kalau boleh tahu nih Mbak? Maaf, nominatif Nominal kisaran lah kisarannya. nominal dia itu sekitar 4.800.000 untuk satu semester. Satu semester, oh lumayan sekali ya bagi kita yang ini ya, memang mahasiswa gitu ya, membantu nanti membeli buku gitu ya, akhirnya untuk hobi, buat tugas, apalagi kalau laporan praktek ya Mbak ya, itu nanti banyak sekali pengeluaran yang kita apa ya, kita keluarkan ya untuk bikin laporan prakteknya. Tapi itu uangnya, uang yang dari pemerintah itu masuk ke Mbak Isti atau ke institusi nih? Nah, kalau untuk uang saku sendiri itu langsung masuk ke rekening mahasiswa. Jadi ATM-nya itu di bawah mahasiswa sendiri tuh ya. Kalau untuk biaya pendidikan langsung masuk ke kampus. Berarti ini 100% gratis dari pemerintah ya? Wah, perlu didukung nih pemerintah program yang KIPK ya? Dikatakan KIPK. Oke, kalau boleh tahu syarat untuk bisa mendaftar KIPK, itu apa Mbak? Mungkin seperti daftar beasiswa pada umumnya ya Bu. AK, akte. Nah, kalau dulu kan masuk KIPK itu harus punya kartu KIP. Oh, kalau Tapi startup itu udah enggak. Yang penting itu masuk desil. apa itu Mbak Jadi semacam kayak bantuan dari masyarakat ini udah pernah dapat bantuan apa belum? sih Kak. Ya, jadi mungkin ini informasi untuk teman-teman nanti yang ingin melanjutkan studi di STT Ronggolawe Cepu, kami ada program ya beasiswa KIPK, yaitu Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Jadi syaratnya tadi mungkin bisa disiapkan mulai dari sekarang ya Mbak ya. Iya. Jangan kelas 3 gitu ya mungkin. Kalau istilahnya sekarang kelas berapa ya? Kalau kelas 3 itu 12. kelas 12 untuk mungkin bisa
menyiapkan dokumennya gitu ya untuk bisa nanti mendaftar melewati jalur KIPK, nah yaitu Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Siap. Oke, selama jadi mahasiswa ini kita karena sudah jadi tadi jadi calon mahasiswa, sekarang udah jadi mahasiswa gitu, apalagi udah semester 3, ikut kegiatan UKM ya, kegiatan mahasiswa apa aja yang diikuti oleh Mbak Hesti? Kalau untuk saya sendiri tuh saya ikut UKM olahraga, UKM KTI, Karya Tulis Ilmiah, dan HMJ Teknik Elektro. Oke, banyak sekali ya. Sangat aktif nih Mbak Hesti ini di kegiatan UKM-nya. Kemudian, begini Mbak, apa nggak sibuk nih kuliah sambil ikut organisasi? Nah, bentrok nggak nih? Yang penting bisa menyesuaikan jadwal. Oh, bisa jadwal ya. Oke. Dampak positif. Iya, dampak positifnya dari Mbak Hesti Wulandari ini ikut kegiatan UKM apa baik di dunia kampus maupun di luar kampus? Poin yang penting dari ikut kegiatan kampus UKM itu melatih berorganisasi kita sendiri itu. Jadi organisasi itu kan nggak muluk di lingkungan kampus, sekolah. Di luar kan juga bisa banyak organisasi gitu. Nah, semisal saya ikut UKM olahraga nih. Nah, saya kan bisa meningkatkan bakat saya kan saya sendiri suka futsal, Bu. Oh, futsal ya. Cewek aja suka futsal ya. Keren, oke. Jadi saya bisa mengembangkan bakat itu lalu ngikut UKM olahraga. Nah, UKM KTI ya, oke oh ya KTI mungkin dijelaskan dulu nih KTI apa ini ya UKM-nya? UKM KTI itu kepanjangan dari Karya Tulis Ilmiah. Nah, itu bisa menasah kita bagaimana sih melatih membuat proposal yang benar. Kayak gitu, tulis artikel ya, gitu ya. Oke, siap. Jadi sebenarnya kalau kita selaku mahasiswa tuh jangan ada istilahnya apa tuh? Kuliah pulang, ya mahasiswa kupu-kupu. Oh, masih kupu-kupu, apalagi kupu-kupu gajah. Jadi kuliah pulang makar gitu kan akhirnya ini ya besar sekali. Makanya kalau jadi mahasiswa kita harus selain ikut kuliah tapi juga harus aktif organisasi karena tadi seperti Mbak Esti utarakan bahwa dengan ikut UKM bisa mengasah kemampuan kita untuk berorganisasi, mungkin bisa menghargai pendapat orang lain, terus meningkatkan apa tadi Mbak karena suka futsal ya, hobinya menyalurkan hobinya futsal gitu. Jadi sebenarnya di STT Ronggolawe itu kan banyak sekali ya Mbak UKM yang ditawarkan ya. Mungkin Mbak Esti bisa cerita mungkin yang setahu Mbak Esti, Mbak Esti emang tidak di dalam situ. Di STTR sendiri itu ada 6 UKM. Wah, banyak juga ya, apa? Yang pertama tadi UKM olahraga, Oke. UKM KTI, UKM kesenian, UKM Matrapala, buat yang pecinta alam mendaki. Oke. Terus ada UKM Rohis. Oh, rohani ya? Iya, Rohani bisa. Yang keenam yaitu ada UKM PIKM. Maksudnya kayak forum genre. Oh, forum genre ya. Dulu pernah ikut kalau saya tahu dulu ada kegiatan duta kampus. Iya, apakah Mbak Hesti dulu ikut duta kampus? Waktu itu ikut tapi nggak lolos. Oh iya, tapi setidaknya sudah aku pernah ikut ya. Nggak lolos ya Kak. Iya, seleksinya Ibu duta genre-nya. Oke. Selain ini mungkin ada pesan gitu ya untuk teman-teman baik calon mahasiswa maupun mahasiswa yang baru adik kelas terutama ya, adik kelas yang ini semester berapa? Semester 1. Ya kan? Mungkin ada pesannya untuk bisa gitu ya, bisa meningkatkan atau motivasi lah ya, agar mereka lebih aktif berorganisasi maupun kuliah. Mungkin pesan dan kesan buat adik-adik sendiri itu bisa meningkatkan keterampilan ngomong, public speaking. Oke. Dengan cara ikut berorganisasi melalui UKM tadi. Menambah pengalaman juga, menambah teman. Bukan jadi tuh nggak dapat teman yang cuma sejurusan. Nah, misal jurusan yang tidak bisa gitu ya. Iya, karena kita ikut kayak ada kasih Mbak Esti. Wah, cukup menarik sebenarnya, banyak sekali yang kita bisa ngulik ya dari mahasiswa yang cantik ini pagi ini.
Tapi karena sudah waktunya gitu ya, kita harus mengakhiri kegiatan hari ini Mbak, ngobrol tekniknya gitu ya. Bahwa tadi bisa kita simpulkan ya dari ngobrol-ngobrol ini bahwa kita sebagai mahasiswa itu selain harus aktif kuliah, tetapi harus meningkatkan juga kegiatan di UKM aktif gitu ya. Karena itu akan meningkatkan soft skill kita dalam berorganisasi gitu. Selain itu juga tadi Mbak Esti mengatakan dengan beasiswa gitu ya, kita bisa kuliah Rp0 ya Mbak ya. Rp0 makanya di STT mari teman-teman yang ingin mendapatkan informasi tentang jalur PMB penerimaan beasiswa baru di STTR Cepu bisa langsung menghubungi di websitenya STTR Cepu ya. Di tadi www.sttrcepu.ac.id/pmb ya. Di situ banyak sekali informasi. Kalau masih mengalami kesulitan atau butuh informasi yang lebih lengkap bisa mengikuti kontak person yang ada di situ. Kalau gitu terima kasih. Terima kasih Mbak Esti atas waktunya ya. Ini habis kuliah ya? Ada di praktek ya? Oke, maaf ini diculik sebentar sebenarnya. Sebelum dia pulang biar gak jadi kupu-kupu tadi mahasiswa kupu-kupu. Oke, terima kasih atas kesempatannya ya dan waktunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.